lagi dengan Kakak Salama. Kali ini kakak akan membawakan sebuah materi yang super keren, yaitu membahas kisi-kisi CPNS 2020. Mari kita mulai. Baik sahabatku semua, soal dan pembahasan kompetensi pedagogik untuk materi PKN. Capaian pembelajarannya adalah menguasai teori dan aplikasi pedagogis minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik. Indikator yang ingin dituju adalah peserta CPNS mampu menerapkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang mendidik dalam pembelajaran PKN di kelas. Baik, contoh soalnya seperti ini. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Kunci jawabannya adalah B. B adalah pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Dalam pembelajaran PKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Salah satunya adalah prinsip dari pengembangan RPP berbasis konteks. Artinya, pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan yang kekinian. Paham? Kita lanjutkan kisi-kisi nomor 2. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajaran mandiri. Sedangkan indikator esensialnya atau indikator yang ingin dituju adalah peserta CPNS mampu menilai kelebihan dan kelemahan pembelajaran PPKN dengan model kooperatif. Ini soalnya. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai, tugasnya siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Konseptual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, E. Berbasis proyek. Jawabannya adalah D. Kooperatif. Begini pembahasannya. Guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya ini menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PPKN mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Selanjutnya, capaian pembelajarannya adalah mampu menguasai konsep teoritis materi pembelajaran PKN yang diampu secara mendalam, meliputi bidang aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator yang ingin dicapai adalah peserta CPNS mampu memberi contoh penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI. Seperti ini contohnya. Pancasila merupakan landasan penyelenggaraan negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila.
B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Jawabannya adalah A. Konsep kunci yang perlu dicermati adalah fungsi Pancasila dalam konteks dasar yang bersifat mendasari serta lingkup wadah atau negara, bukan dikaitkan dengan bangsa atau manusianya. Soal selanjutnya adalah negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham res stat dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil? A. Paham res stat menekankan substansi material. B. Paham res stat menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham res stat menekankan proses persidangan. D. Paham res stat menekankan hukum acara persidangan. E. Paham res stat menekankan tata cara persidangan hakim memberi putusan. Kunci jawabannya adalah A. Hal yang perlu dicermati adalah paham res stat lebih menekankan materi hukum yang dijalankan oleh penyelenggara negara, sedangkan the rule of law lebih menekankan bentuk aturan yang pasti. Paham res stat mengikuti pola tradisi Eropa kontinental, sedangkan the rule of law mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara khusus dan langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum. Paham res stat dikembangkan di Eropa kontinental yang lebih menekankan substansi material dan semangat penyelenggaraan negara yang asli atau negara hukum material, bukannya negara aturan yang ketat. Sedangkan paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo-Saxon atau Inggris. Negara hukum formal bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil, dan baik. Negara hukum formal disebut juga negara undang-undang karena implementasi penyelenggaraan pemerintah negara berdasar hanya atas aturan perundangan yang tertulis, yaitu hukum tertulis. Berdasarkan ketentuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu yang pertama, adanya norma material yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan atau menstat. Kedua, bentuk aturan dan tata cara formal yang jelas dan pasti. Mudah bukan? Kita lanjutkan pada capaian pembelajaran berikutnya. Capaian pembelajaran berikutnya adalah mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator yang ingin dituju adalah peserta CPNS mampu mengkritisi kelemahan penduduk penegakan HAM di Indonesia. Ini soalnya. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan supaya pencegahan dan kemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM. B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM dan KPAI. C. YLBHI dan Kontras. D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jawabannya adalah coba dijawab, sahabat semua. Jawabannya adalah C. Cukup jelas. YLBHI dan Kontras menekankan ada pada lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.
Materi pokok selanjutnya adalah mampu menguasai konsep teoritis pembelajaran PKN yang diampu secara mendalam melalui atau meliputi bidang aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator yang ingin dituju adalah peserta CPNS mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang multikultur. Soalnya adalah, salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa, dan bernegara adalah A. Tumbuhnya sikap menang sendiri. B. Semakin kuatnya individualisme. C. Terjadinya perpecahan. D. Menimbulkan rasa saling curiga. E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Kunci jawabannya adalah, atau jawaban yang paling tepat adalah C. Multikultur atau keberagaman merupakan karakteristik dari bangsa Indonesia yang terdiri dari beragamnya suku bangsa, etnis, ras, agama, dan kebudayaan daerahnya. Realitas keberagaman atau multikultur ini rentan akan terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal. Untuk menghadapi realitas bangsa Indonesia yang penuh keberagaman ini, maka diperlukan kompetensi atau sikap yang harus dimiliki oleh warga negara. Dengan kondisi keberagaman yang demikian, proses pembelajaran di Indonesia harus memfasilitasi dan mendukung multikulturalisme. Bangsa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai tentang nilai-nilai keberagaman yang ada di negaranya dan dibelajarkan untuk memiliki sikap saling menghargai dan toleransi yang bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan dalam harmoni perbedaan. Upaya untuk mencegah terjadinya gesekan atau konflik akibat multikulturalisme adalah dengan menumbuh kembangkan sikap saling menghargai atau toleransi antar sesama. Selain itu, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal agar bersama-sama mendorong tujuan nasional dan mencerminkan identitas nasionalnya. Dengan demikian, kita bisa menjaga keberlangsungan hidup bangsa yang majemuk dan multikultur dengan saling menghargai tanpa harus meniadakan kemajemukan itu. Jika ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur berbangsa dan bernegara muncul, akan dapat menimbulkan perpecahan. Demikian tadi para sahabatku semua, materi tentang bedah kisi-kisi SKB Pedagogik. Semoga bermanfaat dan selalu semangat. Bravo, mari sukses bersama, mari capai nilai SKB CPNS dengan top